Halo sobat anime, weekend ini kita lanjutkan lagi Magic Emperor. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Ivan yang melihat kelompok Yunhai dari jauh. Doi ternotis karena ternyata kini Yunhai dan juga Ning serta kelompoknya harus tertahan dipaksa bertahan di gunung. Dan ketika Ivan tahu kalau ini semua adalah perbuatan dari bocah Lin, tentu saja membuatnya sangat kesal. Karena memang saat ini Yunhai dan juga kelompoknya harus menghadapi salah satu naga jahat. Mereka harus terdesak, bahkan kini Yunhai sendiri, Doi harus berhadapan dengan beberapa kroco milik keluarga Lin yang telah mengepung dirinya dari segala arah. Dan puncaknya terjadi ketika Yunhai harus dihajar oleh bocah Lin dengan tendangan maut yang tepat mendarat di perutnya. Dan itu sempat membuat Yunhai harus tersungkur. Melihat Yunhai tersungkur dan nggak bisa ngapa-ngapain, membuat bocah Lin ini berujar, "Heleh, bocah kampret, kau sudah tamat sekarang dan jangan keras kepala kau, hihihi. Dan asal kau tahu, kau hanya perlu menunggu ketika aku mencabut kepalamu dan memberikannya kepada Zovan sebagai hadiah, hihihi. Matilah kau, karena aku ingin tahu bagaimana ekspresi wajah yang akan ditampilkannya ketika ia melihat kepala tuan mudanya kucabut, hihihi." Mendengar itu, di sini Yunhai pun juga berujar, "Hei, apa kau pikir kau dapat memiliki nyali untuk melakukan itu? Dan asal kau tahu, apakah kau tidak takut ketika waktunya tiba, ketika kakak Zhou datang? Kurasa ia tidak hanya akan mencabut kakimu lagi. Apa? Kau masih bisa mengancamku? Bocah sialan, kau pikir kami ini tidak dapat menghadapi bocah itu? Biar ku beritahu kau, kami sudah memiliki beberapa macam rencana. Kami siap untuk menghancurkan bocah itu. Karena bila saatnya tiba, ia tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi." Mendengar itu, di sini Yunhai pun juga tahu kalau apa yang dikatakan oleh bocah Lin ini bukanlah suatu omong kosong. Karena ia tahu pasti mereka, para naga jahat, telah memiliki suatu rencana kotor. Maka dari itu, aku berpikir aku harus segera memberitahu ini semua kepada kakak Zovan sebelum semuanya terlambat, ujar Yunhai di dalam hatinya. Lantas di sini, karena telah kemakan emosi, bocah Lin ini berniat, "Aku akan mengirimmu ke neraka untuk pertama kalinya. Dan aku akan mengirim bocah itu nantinya setelah aku mengirimmu ke neraka, hihihihi," ujar bocah Lin ini sembari mencoba menyerang ke arah Yunhai. "Tapi tenang saja, aku akan menyisakan tubuhmu untuk menghormati Marshal Dugu." "Tidak, berhenti kau, tidak ada yang boleh menyakiti tuan muda keluarga Luo," ujar Pak Tua yang ada di belakangnya sembari melepaskan serangan ke arah si kampret Lin. Dan slap! Di sini bocah Lin itu dapat menghindarinya tepat sebelum serangan itu mengenai kepalanya dengan cara menunduk dan langsung melepaskan counter. Dar! Menghempaskan Pak Tua yang mencoba menyerang dirinya. "Hihihihi, kau lihat bocah kampret. Sekarang tidak ada yang dapat menyelamatkanmu lagi dan bersiaplah untuk mati," ujar bocah itu kepada Yunhai. Tapi tiba-tiba saja Doi pun ternotis ketika ada seseorang yang membentangkan tangannya. Dan orang itu adalah Ning yang juga berujar, "Kau harus melewatiku dulu sebelum kau dapat membunuh tuan muda keluarga Luo." "Heleh, lagi-lagi bocah kecil ini. Jangan khawatir. Setelah selesai aku dengan tuan muda keluarga Luo, kaulah yang berikutnya akan kubunuh, hihihihi," ujar bocah Lin ini dengan semangatnya. "Dua kampret kecil, kalian akan segera mati, hihi." Mendengar itu, di sini Ning pun juga berujar, "Kakak Zovan!" "Apa? Di mana Zovan? Di mana dia sekarang? Apakah dia ada di dekat ini?" ujar Lin ini dengan paniknya. Doi takut kalau perbuatannya diketahui oleh Zovan. "Aha, aku tahu kau sebenarnya takut kan? Kau takut kepada kakak Zhou," ujar Ning meledek bocah ini. "Kampret, kau berani-beraninya membohongi diriku. Gadis kecil kampret, asal kau tahu, Zovan tidak akan pernah muncul. Kalau begitu, aku akan memulai dengan cara membunuhmu terlebih dahulu. Gadis kecil kampret, matilah kau, hihi," ujar bocah Lin ini sembari melepaskan serangan ke arah Ning. Dan tepat sebelum serangan itu mengenai wajahnya Ning, Ning pun berteriak, "Kakak Zhou!" Celing! Tiba-tiba saja ada cahaya dari atas yang menembus bukit. Dan cahaya itu juga menembus lengan si bocah Lin itu yang mencoba untuk menghajar Ning. Apa ini? Dan ternyata cahaya itu bukan cuma menembus lengannya saja. Cahaya itu juga menembus puluhan orang yang tepat di hadapan mereka semua.
Dan ternyata cahaya itu berasal dari seseorang, yaitu Zhou Fan. Cahaya yang dilepaskan oleh mata Dajjalnya yang membuat bocah Lin ini tubuhnya pun gemetar. Doi ketakutan setengah mati. Ada apa ini? Begitu juga dengan Ning yang berujar, ada apa ini? Kenapa tangan bocah itu menghilang? Lin Xuanfeng, kau benar-benar beraninya menyentuh orangku lagi. Teriak Zhou Fan dengan lantangnya. Jangan bergerak kau. Akan kupenggal kepala kau nanti. Yang membuat orang-orang dari keluarga Lin panik. Mereka panik setengah mampus mendengar ultimatum dari Zhou Fan. Bahkan Zhou Fan pun juga berujar, tegakkan kepalamu, akan kucabut kepalamu itu. Yang membuat bocah Lin ini hanya dapat terdiam membeku mendengar itu semua. Itu Zhou Fan. Dia ada di sini. Ujar bocah Lin itu dengan paniknya, bahkan tubuhnya sampai ketakutan. Tuan muda, ini bagaimana? Ujar salah seorang kroco. Tuan muda, bagaimana ini? Kabur, cepat kabur! Teriak para kroco-kroco ketakutan. Melihat para kampret-kampret itu kabur, membuat Yunhai pun berujar, wow, ini gila. Kakak Zhou Fan sungguh luar biasa. Dimanapun ia berada, ini benar-benar gila. Bahkan hanya dengan satu teriakan saja, dia telah cukup membuat mereka semua lari ketakutan. Sedangkan untuk kakaknya Ning, mereka pun menyadari kalau Ning ini akan semakin besar kepala pastinya. Sudah pasti ia akan berpikir kalau Zhou Fan bakal menjadi dewa pelindung dirinya. Karena memang setiap Ning dalam masalah, Zhou Fan selalu saja datang tepat waktu. Kau benar kak, ini seharusnya bukanlah menjadi suatu pertanda baik untuk adik kita, ujar saudaranya yang lainnya. Dan benar saja, kini muncullah petir-petir ungu di atas mereka semua. Dan tiba-tiba saja, BAM! Muncullah seseorang. Kemunculan seseorang dari balik asap putih yang mengebul itu. Dan orang itu jelas adalah Zhou Fan. Dengan kedatangannya yang super duper badas, Ivan pun juga berujar, dasar bocah Lin kampret, lagi-lagi kabur. Dan bila nanti aku bertemu dengan dirinya lagi, akan kupastikan, akan kucabut kakinya satu lagi, biar ngesot tuh bocah seperti seorang pengemis. Yunhai, Ning, apakah kalian baik-baik saja? Tanya dari Ivan. Ya, jangan khawatir kakak Zhou, aku baik-baik saja. Karena aku tahu ketika aku dalam bahaya, kakak Zhou pasti akan datang melindungiku, ya kan? Ujar Ning dengan senyum lebarnya. Ya, ujar Ivan. Sedangkan untuk Yunhai sendiri, Doi berujar, ya kakak Zhou, aku baik-baik saja. Grandmaster Liu telah memberikanku pil penyembuh dan setelah aku meminumnya, kurasa aku dapat segera pulih. Apa? Grandmaster Liu? Siapa itu? Hahaha, Grandmaster Zhou, sudah lama kita tidak bertemu, ujar Pak Tua itu kepada Ivan. Hei, apa yang kau lakukan di tempat ini? Tanya Ivan. Bukanlah tempat ini hanyalah tempat untuk mereka yang usianya di bawah 30 tahun. Dengan penampilanmu, berapakah usiamu yang sebenarnya Pak Tua? Jangan salah paham Grandmaster Zhou. Aku bukanlah orang yang mengikuti event ini. Aku hanya kebetulan datang ke tempat ini untuk mencari tanaman herbal. Apakah ini benar-benar kebetulan? Tanya Ivan dengan curiganya. Benar, ini hanya kebetulan. Ini adalah takdir kita. Kita dapat bertemu lagi di tempat ini, ujar Pak Tua itu. Oh, baiklah, tapi tolong hentikan. Apa mungkin ada takdir yang mengikat kita? Kakak Zhou Fan, faktanya kami bisa bertahan karena Pak Tua itu. Karena bantuan dari Grandmaster Liu ini. Dia adalah salah satu penyelamat dari keluarga Luo. Aku juga pernah mendengar kalau ternyata dirinya ingin menjadi muridmu. Lantas bagaimana? Tanya dari Yunhai. Pak Tua Liu, setelah bertahun-tahun kau memintaku menjadi mastermu. Apakah itu belum hilang juga? Tentu saja Grandmaster. Kau adalah alkemis terbaik. Kau adalah orang yang berdiri di puncak di atas semua alkemis yang pernah aku lihat. Dan menjadi muridmu adalah keinginanku seumur hidupku. Baiklah kalau begitu. Baiklah, kami juga kekurangan tenaga di tempat ini. Jika kau dapat melindungi keluarga Luo dalam event ini, aku akan mempertimbangkan ini semua. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukan yang terbaik, Grandmaster, ujar Pak Tua itu dengan semangatnya. Tapi kalau Bang Jack nih curiga juga nih. Jangan-jangan Pak Tua ini pula yang jadi mata-mata. Waduh. Oke, lanjut. Sedangkan di tempat lain, di tempat di bawah pohon besar terdapat dua kubu yang saling berhadapan kembali. Di sini pangeran pertama dari gerbang kaisar bertanya, bagaimana? Apakah kalian tidak menyadarinya? Iya, Doi bertanya kepada tiga naga lainnya. Doi juga berujar kalau semut adalah semut.
Sedangkan di tempat lain, di tempat para penonton, di sini para patriark dari bangsawan agung, mereka semua melihat dari balik batu ajaib tentang apa yang terjadi di dalam event itu. Hahaha, patriark dari gerbang kaisar pun tertawa. Ia tertawa kalau pil ajaib milik kekaisaran akan menjadi miliknya, yang membuat 3 patriark lainnya pun sedikit kesal. Karena doi, patriark dari gerbang kaisar begitu yakin kalau pil haram itu akan menjadi milik anaknya. Dan itu pun dibenarkan oleh Perdana Menteri Zugi kalau ini akan menghasilkan satu orang monster yang sangat kuat. Karena di sisi lain, monster lainnya yang satunya lagi ternyata belum muncul. Dan situasi ini tentu sangat merugikan para naga-naga cilik lainnya. Dan lebih baik naga-naga kecil itu pun menyerah saja, ujar Perdana Menteri ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh patriark lainnya karena memang monster yang satu lagi belum muncul juga di tempat itu. Sedangkan untuk Ivan sendiri, hacu! Doi pun bersin-bersin dan Doi berujar, "Heleh, siapa ini yang gosipin aing? Sampai aing harus bersin-bersin." Sedangkan di tempat lain, kini pangeran pertama dari gerbang kaisar Doi pun berhadapan dengan para naga-naga kecil lainnya. Pangeran pun juga berujar, "Kalian, sejauh apa kalian ingin pergi, ha? Serahkan pil haram itu, pil yang kalian miliki, maka aku tidak akan menyakiti kalian." Mendengar permintaan itu membuat mereka semua pun hanya terdiam. Namun tak lama setelahnya, naga dari Qianlong pun juga berujar, "Tuan muda, bagaimana bisa? Kau adalah tuan muda dari gerbang kaisar, dan asal kau tahu, sikapmu ini sama seperti tidak lebih dari seorang bandit. Kang Palak, apakah kau tidak malu dengan sikapmu yang seperti ini? Lagi pula di luar sana masih ada 4 pil haram lagi, dan kenapa kau mengincar pil haram milik kami?" Hahaha, Long Xiangyun, aku tahu kalau kau pandai membual. Pembual yang sangat pintar. Kau benar, kalau gerbang kaisar tidak perlu membegal apa yang kau miliki. Tapi apa kau lupa, ini adalah debat esoktik, pertarungan 100 aliran. Maka dari itu, di tempat ini akan mengikuti hukum rimba, dan yang kuatlah harus tetap dihormati. Dan semua yang ada di tempat ini adalah milik orang yang kuat. Dalam arti lain, semuanya adalah milikku. Dan sebaiknya kau serahkan semua yang kau miliki. Atau apa, ha? Kau ingin bertarung? Ujar Tianxiang sembari melesat ke arah pangeran dengan menghunuskan pedangnya. Astaga ayam. Oke, lanjut. Sial, hanya dengan beberapa hari saja pangeran kampret itu kekuatannya telah meningkat lagi. Ini gila. Jika ini terus berlanjut, maka tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan kembali, aku harus membantu bocah itu. Dar, kini membuat naga Qianlong itu pun mengeluarkan jurusnya. Doi pun meletakkan tangannya ke tanah dan membangun suatu serangan. Dan benar saja, kini di hadapan pangeran tiba-tiba muncullah sesuatu dari bawah tanah dan melesat dengan sangat cepat ke arah dirinya. Bam! Dan itu adalah serangan naga pohon. Melihat ada serangan sederhana datang ke arah dirinya, di sini pangeran pun santuy aja. Bahkan dengan hanya mengaktifkan teknik dari gerbang kaisar yang ada di jidatnya saja. Dar! Serangan naga pohon itu pun tidak berarti, bahkan tidak sampai menyentuh tubuhnya, yang membuat naga Qianlong pun langsung muntah darah terkena counter serangan itu. Dan di sisi lain dari atas sana, di sini pangeran yang melihat Tianxiang datang, Doi pun tetap santuy. Sedangkan Tianxiang, Doi pun menyiapkan serangan pamungkasnya dengan pedang yang telah dilapisi oleh petir biru miliknya. Dan Doi pun juga siap untuk membunuh pangeran. Dengan menggunakan swordnya, di sini Doi melesat dengan sangat cepat ke arah pangeran. Melihat serangan pamungkas itu, di sini patriark dari Mansion Jianhu ia tercengang dan juga berujar, "Bagus nak, ini adalah teknik yang sangat ngeri. Teknik berpedang yang telah melampaui punya ayahmu. Ini luar biasa. Tuan Shi, kau pasti bangga dengan apa yang dimiliki oleh naga kecilmu itu. Tapi coba kau perhatikan dulu. Tuan Patriark, aku tahu bakat yang dimiliki oleh pangeran putramu, tapi di hadapan teknik berpedang itu, aku juga khawatir apakah tuan muda dari gerbang kaisar membutuhkan usaha keras untuk dapat menahan serangan dari putraku ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi, Tuan Shi, ujar Pak Tua itu. Dan benar saja, kini di dalam pertarungan itu, melihat ada serangan yang datang ke arah dirinya. Di sini pangeran pun hanya terdiam saja. Doi pun hanya mengeluarkan 2 jarinya saja ke udara. Apa? Melihat pangeran hanya mengeluarkan 2 jarinya cukup membuat Tianxiang pun ternotis. Karena benar saja serangan dahsyat yang dilepaskan oleh dirinya, cing, dapat dihempaskan hanya dengan 2 jari pangeran saja. Bam! Terjadilah ledakan super besar, efek akibat benturan energi itu, yang membuat kebulan asap pun kembali menyelimuti mereka. Dan itu sempat membuat naga Qianlong pun terkejut.
Apa? Bagaimana mungkin? Kan ternyata di hadapan mereka di sini Tianxiang yang menyerang Doilah yang sakaratul maut. Hahaha. Tawa pangeran gerbang kaisar yang membuat bapaknya Tianxiang pun terkejut. Ia terkejut membisu. Hahaha. Tuan Shi, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Bakat putraku itu tidak dapat dibandingkan dengan jenius yang biasa dalam hal kekuatan. Bahkan bocah itu telah melampaui ayahnya sejak 5 tahun lalu. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah itu dapat melampauinya. Apakah bocah itu memang sekuat ini? Ini bagaimana? Ini bagaimana bisa terjadi? Monster, ini benar-benar monster. Bahkan patriark gerbang kaisar pun sendiri, Doi pun sendiri juga menyadari kalau ternyata putranya ini memanglah monster. Bahkan bocah ini adalah ancaman untuk diriku sendiri. Bahkan aku juga berharap agar bocah ini mati di tangan Zhao Fan, ujar patriark gerbang kaisar. Waduh, ini kayak mana ini? Oke lah, lanjut dulu. Hehehe, ini cukup menarik, ujar pangeran. Aku juga tidak menyangka kalau ternyata kekuatanmu telah meningkat hanya dalam beberapa hari. Aku tahu kekuatanmu jauh lebih kuat daripada naga-naga kecil yang ada di belakangku ini. Maka dari itu, tunduklah kepadaku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Yang membuat dua naga jahat lainnya pun ternotis. Tidak, aku berasal dari mansion Jianhu. Bukanlah aku yang dapat mengambil suatu keputusan untuk dapat memutuskan sekutu bagi keluargaku. Apa? Dasar tit. Asal kau tahu, 7 bangsawan itu bahkan seluruh dunia ini akan menjadi milikku, milik kita. Para patriark tua itu, mereka semua akan mati. Para orang-orang tua itu, generasi tua itu akan mati. Dan kau masih peduli dengan keputusan mereka? Hahaha. Selama kau setuju bergabung dengan diriku, maka seluruh mansion Jianhou-mu itu akan setuju juga. Begitu juga dengan kalian berdua, Naga Qianlong dan juga Phoenix Wanyu. Tunduklah kalian kepadaku, maka event ini akan segera berakhir. Dan 7 bangsawan agung ini juga akan melebur menjadi satu di bawah kendaliku. Apa? Ini gila. Dan yang hal sama pun dirasakan oleh 3 patriark bangsawan agung. Ini benar-benar gila. Bahkan bocah itu mengatakan hal itu, mengumumkan hal ini di hadapan ayahnya sendiri, di hadapan patriark dari gerbang kaisar. Bocah ini benar-benar gila. Bocah ini tidak memiliki rasa hormat kepada bapaknya sendiri. Sedangkan untuk para tetua dari gerbang kaisar, mereka semua pun setuju. Mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan oleh pangeran. Mereka setuju kalau bocah itu akan menjadi penerus dari gerbang kaisar. Ini adalah kekuatan dari gerbang kaisar, ujar mereka. Yang membuat patriark dari gerbang kaisar ini pun tahu, dan ia juga sangat murka. Doi murka dengan anaknya sendiri yang ingin mengkudeta dirinya. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor di sini, dan sampai jumpa minggu depan. Bye.